Bowling Center Palembang di Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang dijadikan lokasi pemusatan latihan nasional Timnas Bowling Indonesia sebagai persiapan menghadapi SEA Games ke-31 akhir tahun 2021 mendatang. Fasilitas lengkap dan berstandar internasional menjadi alasan PBPBI memilih Bowling Center Palembang sebagai lokasi pelatnas. Kalau mengenai JSC, saya rasa fasilitasnya cukup bagus. Mesin oilingnya dan lane lintasannya juga tidak kalah dengan Jakarta untuk JSC ini. Kemudian peralatannya juga cukup bagus. Fasilitasnya cukup bagus. Dan termasuk salah satu bowling center terbaik di Asia. Saya rasa sudah cukup memadai. Kenapa kita pilih Palembang? Karena kita bisa memaksimalkan konsentrasi pada saat start pertama pelatnas. Selain menjadi venue bowling terbaik di Asia, Bowling Center Palembang berpengalaman menggelar event internasional seperti Asian Games 2018 lalu. Sejak pertengahan November, Persatuan Bowling Indonesia PBI menggelar pemusatan latihan nasional di venue Bowling Center Jakabaring Sport City, Palembang. Total terdapat 14 atlet bowling senior, terdiri dari 7 pebowling putra dan 7 pebowling putri mengikuti pelatnas. Selain itu terdapat juga 4 pebowling junior yang mengikuti pelatnas kali ini. Pelatnas tim bowling Indonesia ini merupakan yang pertama kalinya sejak merebaknya pandemi COVID-19 di tanah air. Dalam ajang pelatnas, PBPBI akan menerapkan sistem promosi degradasi bagi para atlet. Nantinya hanya akan ada 12 pebowling terpilih. Komposisinya 6 pebowling putra dan 6 pebowling putri. Ke-12 pebowling terpilih akan memperkuat Timnas Bowling Indonesia di ajang SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam tahun depan. Untuk SEA Games, format terakhir yang kita dengar itu adalah mereka mempertandingkan tim 6 putra dan tim 6 putri. Jadi kemungkinan yang harus kita persiapkan adalah 12 orang, 6 putra dan 6 putri yang akan kita seleksi untuk bisa terpilih jadi tim nasional. Rencananya pelatnas Timnas Bowling Indonesia akan berlangsung hingga akhir Desember, kemudian diliburkan sementara waktu. Pelatnas tim bowling akan kembali dimulai pada awal tahun 2021. Kasus doping dan korupsi yang melanda kancah angkat besi dunia membuat Komite Olimpiade Internasional IOC gerah. Sempat diisukan tidak dipertandingkan di Olimpiade 2024, IOC akhirnya memastikan angkat besi tetap dipertandingkan, namun dengan pengurangan kuota event. Hanya akan ada 120 atlet dari 10 nomor yang dipertandingkan, 5 nomor putra dan 5 nomor putri. Jumlah ini jauh berkurang dari sebelumnya mencapai 260 atlet yang berlaga di 20 nomor pertandingan. IOC masih menunggu respon IWF hingga akhir 2021 guna mengumumkan nomor apa saja yang dipertahankan. Menyikapi hal ini, PB PAPSI mengaku pasrah. Kabid Binpres PB PAPSI Hadi Wiharja menyebut keputusan ini memang konsekuensi yang harus diterima angkat besi. Meski begitu, Hadi optimistis lifter Indonesia tetap dapat menjaga tradisi medali. Siap menghadapi ketentuan tersebut, mengingat memang dari proses angkat besi 18 tahun terakhir, kasus-kasus doping cukup mengganggu cabang olahraga ini. Dengan 120 kuota pertandingan 10 kelas, tetap Indonesia akan berpotensi walaupun perjuangan itu tidak semudah yang diharapkan. Selain angkat besi, pengurangan nomor pertandingan juga menyasar 27 cabang olahraga lainnya. Namun angkat besi yang paling banyak dipangkas. Adapun alasan pemangkasan ini terkait adaptasi kebiasaan normal baru serta mengakomodir beberapa cabur baru yang akan dipertandingkan di Paris. Skuad pelatnas renang Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta kini telah lengkap. 2 perenang nasional, Triadi Fauzi dan Azahra Permatahani yang sebelumnya berhalangan, kini telah mengikuti latihan di bawah arahan pelatih Albert Sutanto. Ketua Umum PRSI Anindya Bakri menegaskan, pemusatan latihan akan tetap berpusat di Jakarta.
tidak seperti sebelumnya yang dilakukan di beberapa titik. Pasalnya, Stadion Akuatik GBK Jakarta sudah cukup mumpuni sebagai tempat berlatih para perenang nasional. Selain itu, PSSI berencana untuk mengirim atletnya tryout ke luar negeri. Agenda ini akan dilaksanakan pada awal 2021 sekitar bulan Januari atau Februari. Untuk lokasi, Australia dan Amerika menjadi opsi yang masih dikaji. Mereka mesti ditempa, baik fisik mentalnya, dan ini saya rasa yang terbaik karena emang Olimpik kan juga emang event internasional. Jadi paling baik untuk membiasakan ya pergi ke negara lain yang memang competitive environment-nya, jumlah kompetisinya itu bisa mingguan gitu. Penajaman catatan waktu mutlak dilakukan IGD Suman Sudartawa dan kawan-kawan. Pasalnya, mereka harus menembus limit A Olimpiade jika masih ingin tampil di Tokyo 2021. Pandemi tidak membuat PB Jarum kehilangan cara untuk mempertahankan mental bertanding para pebulu tangkis muda. Protokol kesehatan ketat dijalankan PB Jarum tanpa melibatkan penonton di turnamen ini. Sebanyak 65 pertandingan digelar baik beregu maupun perorangan 7 Desember hingga 13 Desember 2020. Jika Juli silam gelaran Liga PB Jarum 2020 mempertandingkan kategori perorangan saja, gelaran kedua tahun ini menambah pertandingan di kategori beregu. Ya karena kita menganggap bahwa atlet-atlet muda sejak usia dini itu perlu dibiasakan untuk bertanding secara beregu. Karena dasar dari pengalaman para legenda Indonesia itu mengatakan antara turnamen beregu sama turnamen individu itu jauh berbeda. Pressure-nya jauh berbeda. Kita mau pada kategori beregu, Liga Jarum 2020 menggunakan format Thomas dan Uber Cup. Dengan susunan 3 pemain tunggal dan 2 ganda, setiap tim akan diperkuat atlet U15 hingga atlet dewasa. Protokol kesehatan ketat akan diberlakukan IBL pada musim baru 2021 yang akan dilangsungkan tanpa pemain asing dan penonton. Menganut sistem bubble layaknya NBA di Orlando, Amerika, pemain, ofisial, dan operator liga akan dilarang keluar masuk area sembarangan. Tes usap pun menjadi syarat wajib seluruh stakeholders pertandingan. IBL juga dengan sigap menyiapkan ruangan khusus untuk isolasi mandiri sebanyak 7 kamar jika ditemukan kasus. Selain itu, pada Rabu 25 November, IBL telah berdiskusi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memaparkan skema baru IBL musim 2021. Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah menyatakan siap menunda pertandingan jika ditemukan kasus COVID-19 sesuai pantauan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kita juga sudah siapkan protokol ketika, kan bukan hanya mitigasi, ketika ada kejadian di dalam. Nah itu yang pertama kita akan postpone dulu pertandingannya. Kalau misalnya di lingkungan itu ada yang terkena, kita harus postpone dulu. Terus kita udah punya sistem untuk melakukan investigasi, untuk tracing semua yang di sana. Ya. Dalam masa 3 hari, ya, itu kita harus melakukan checking ulang kepada semua yang ada. Sementara itu, IBL menetapkan 2 kota. Kota pertama menjadi tuan rumah untuk seri 1, 2, dan 3. Sedangkan kota kedua untuk pertandingan seri 4, playoff, semifinal, dan final IBL 2021. Untuk mengurangi jumlah pertandingan dalam semusim, IBL akan berlakukan sistem divisi seperti 2017 hingga 2018 silam.